Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin, para jamaah kaum muslimin dimanapun berada, kita akan membaca kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah penuh hikmah yang ada di dalam kitab Al-Mau'idhah Al-Usfuriyah atau Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Kenapa? Karena memang kisah itu, cerita itu bisa menginspirasi dan bisa mempengaruhi pemikiran dan kemudian mempengaruhi karakter banyak orang. Karena itu dalam Al-Quran Allah juga menceritakan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, para nabi, termasuk juga kisah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Semua itu adalah sebagai pelajaran untuk kita ambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, untuk kemudian kita jadikan teladan, dan kisah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, kemudian agar tidak terulang dan tidak akan menimpa pada diri kita. Baiklah, kita akan memulai dari hikayat atau kisah yang pertama, yaitu kisah tentang khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada suatu hari beliau ini berjalan-jalan di gang-gang Madinah, di kota Madinah. Tiba-tiba beliau melihat seorang anak kecil, faro'a sobiyan kana fiyadihi usfurun, kana fiyadihi usfurun. Tiba-tiba beliau melihat seorang anak kecil sedang memegang dan bermain burung kecil, burung pipit atau burung emprit. Jadi burung itu diikat, dilepaskan, ditarik lagi, dilepaskan, dipermainkan, sehingga tersiksa burung itu. Tetapi namanya anak kecil, ya dia senang. Dia bermain dengan burung itu, padahal burung itu ya kesakitan, tersiksa karena diikat, dilepaskan, kemudian ditarik lagi seperti layang-layang. Nah, ketika Sayyidina Umar lewat, beliau merasa kasihan. Farahima Umar dzalikal usfur. Sayyidina Umar kasihan betapa tersiksanya burung ini. Maka kemudian Sayyidina Umar mendekati anak itu dan membeli burung itu, dibeli oleh beliau. Bukan anak kecil itu dilarang, karena kalau dilarang tidak ada hak melarang, karena burung itu miliknya. Kemudian ya namanya anak kecil, ya
senang bermain. Kemudian beliau membeli burung itu. Setelah mungkin terjadi kesepakatan harga, belilah burung itu dari anak tadi, dan kemudian beliau lepas ikatannya, beliau lepaskan. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu an, ternyata setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini wafat, para jumhur sahabat, mayoritas banyak para sahabat ini melihat dalam mimpinya. Jadi para sahabat-sahabat dulu itu bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Bahkan melihat keadaan Sayyidina Umar yang berada di dalam kuburnya. Kondisi seperti ini biasa disebut dengan kasyaf. Orangnya mukasyafah, orang yang terbuka pandangannya, penglihatannya. Beliau melihat dan bertemu dengan Sayyidina Umar, berdialog dengan Sayyidina Umar yang berada di dalam kuburnya ini. Beliau bertanya, fasa'aluhu an halihi. Mereka para sahabat yang dibukakan penglihatannya oleh Allah, mata hatinya, mata batinnya ini ketemu dengan Sayyidina Umar, bertanya tentang kondisinya di kubur. Mereka bertanya, ma fa'alallahu bika, wahai Sayyidina Umar, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Bagaimana kamu diperlakukan oleh Allah di sana, di alam barzah, di alam kubur? Kemudian beliau menjawab, ghafaroli wa tajawaza anni. Beliau menjawab, Allah telah mengampuni aku, Allah telah memaafkan aku. Kemudian mereka bertanya lagi, bi ayyi syai'in, bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Apa sebabnya Allah mengampunimu? Apakah karena kelembutanmu, kedermawananmu? Apakah karena kedermawananmu? Apakah karena engkau yang dermawan, ataukah karena engkau yang adil, atau karena sifat zuhudmu? Sifat zuhud itu sifat yang menjauhi kemewahan dunia, mengambil dunia hanya untuk bekal kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah diantara sifat Sayyidina Umar. Maka beliau menjawab, tidak. Beliau menceritakan, ketika kalian meletakkan aku, lama wadaktumuni fil qabri wa satartumuni bit turabi wa taraktumuni wahidan. Ketika kalian telah meletakkan aku di liang lahat di dalam kubur, kemudian kalian uruk dengan tanah, dan kalian tinggalkan aku sendirian, tiba-tiba datang malakani muhaibani, dua malaikat yang sangar, yang menakutkan datang. Kemudian mereka memegangku, wa akhadani wa ajlasani wa arada ayas'alani,
Dia memegang aku ditarik, didudukkan, dan dia akan bertanya kepadaku. Dua malaikat itu akan menanyai aku. Fasami'tu nidaan minal hatifi. Tiba-tiba terdengar suara yang tidak ada wujudnya. Itu hatif, terdengar suara. Utruka abdi, dua malaikat, tinggalkan hambaku itu. Jangan kamu takut-takuti dia. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu. Sungguh aku telah menyayangi dia, aku telah mengasihi dia, aku telah memaafkan dia. Tinggalkan dia, jangan kau takut-takuti. Li'annahu rahima usfuron fit dunya, karena dia dulu ketika di dunia dia sangat menyayangi, telah memiliki rasa kasihan kepada seekor burung pipit, seekor burung kecil, yang kemudian farahimtuhu fil uqba, karena itu aku kemudian menyayangi dia, mengasihi dia di akhir. Para hadirin, para pemirsa rahimakumullah, dari kisah ini maka benarlah apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang saling menyayangi itu akan disayangi oleh Allah. Allah akan merahmati mereka. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah yang di bumi, apa saja, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Sayangi yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang di langit, Allah, para malaikat akan menyayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka yang di langit, para malaikat dan Allah akan menyayanginya. Demikian kisah yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang kepada apa saja, apalagi kepada siapa saja. Maka kita menyayangi semata-mata lillah, karena mereka semua itu adalah ciptaan Allah, milik Allah. Jangan-jangan ketika kita menyakiti seseorang atau makhluk apa saja, ternyata membuat pemiliknya tidak senang. Demikian juga sebaliknya, bisa jadi karena kita menyayangi makhluk yang kita anggap sepele, remeh, kecil, tetapi itu menyebabkan pemiliknya, penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dan kemudian akan menyayangi dan mengampuni kita. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.